materi yang berikutnya yaitu pengantar penggunaan e-learning yang akan disampaikan oleh Mas Galih Widiatmojo MPD. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Galih bagaimana selama pelatihan ini nanti kan kita menggunakan e-learning. Jadi bagaimana caranya tadi seperti tadi ada yang banyak tentang presensi, kemudian untuk materi dan yang lainnya nanti semuanya akan dijelaskan oleh Mas Galih. Jadi ketika teman-teman merasa kebingungan atau kesulitan dalam menggunakan LMS-nya nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas Galih. Mas Galih sudah bergabung ya? Selamat. Siap, ya, selamat pagi Mas Galih. Sudah siap? siap. Ya, baik. Ya. Kita langsung saja ke Mas Galih untuk materi pengantar penggunaan e-learning. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat siang kakak-kakak sekalian, teman-teman penyuluh KB, peserta pelatihan fungsional dasar angkatan pertama bidang Latbang tahun 2022. Baik, langsung saja saya untuk izin share screen. Baik, pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan pengantar penggunaan e-learning. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Galih Widiatmojo, saya lahir di Bantul, tanggal 5 Juli tahun 92. Kemudian di situ ada kontak person saya, barangkali nanti ada kendala terkait dengan e-learning dan lain sebagainya, nanti bisa dijawab saja. Kemudian untuk kantor, saya di bidang Latbang perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Untuk alamat, saya tinggal di Diatiara 3, nomor 7 Kali Sapu, Selawi, Kabupaten Tegal. Kemudian di Semarang, saya berdomisili di Jalan Ponorogo Barat, Gang 3, nomor 69, Pindrikan Lor, Kota Semarang. Untuk perkenalan lain-lain, ya nanti sambil jalan aja. Baik, teman-teman semua, nanti selama pelatihan ini berlangsung, kita akan menggunakan e-learning, LMS, Learning Management System, yang diberikan nama sepeda terbang, di mana itu merupakan singkatan dari sistem pembelajaran daring terintegrasi bidang Latbang perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk platform ini menggunakan platform Moodle dengan fitur-fitur bawaan Moodle dan diintegrasikan dengan buku button, sehingga untuk sesi sinkronus dan asinkronus nanti sebenarnya bisa terintegrasi menjadi satu. Ya. Nanti selain menggunakan Zoom Meeting, rekan-rekan semua bisa menggunakan fitur buku button untuk virtual meetingnya apabila diperlukan. Jadi platformnya sama persis yang digunakan oleh Pusdiklat. Jadi rekan-rekan semuanya saya rasa yang sudah ikut pelatihan di Pusdiklat tidak asing lagi terkait dengan e-learning-nya. Adapun yang akan saya pandu pada sesi hari ini, nanti kita mulai dari login. Jadi rekan-rekan semua untuk username dan passwordnya sudah disediakan. Nanti untuk loginnya menggunakan NIP, ya, username-nya menggunakan NIP, passwordnya menggunakan LFD 2022 tanda penduk. Nah, nanti kita lihat tanda apa ya? Tanda seru ya. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian nanti setelah rekan-rekan login, nanti diarahkan untuk join kelas ya, bergabung dengan course-nya, bergabung dengan kelasnya, menggunakan kode atau enrollment key yang nanti juga akan saya pandu, di mana apabila rekan-rekan tidak bergabung di kelas tersebut, maka tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun. Kemudian nanti saya pandu juga untuk mengisi daftar hadirnya, dimulai hari ini, benar tadi sudah di-setting, tanggal 8 sudah mulai untuk mengisi daftar hadir. Kemudian mengakses materi, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, dan akses meetingnya nanti. Nah, untuk halaman aksesnya silakan bisa sambil dicoba ya. Silakan mengakses halaman https://sepedaterbang.id. Tampilan awalnya seperti itu. Kemudian nanti di halaman tersebut ada menu login ya.
dan login, nanti silakan diklik login aja ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nanti silakan login menggunakan NIP masing-masing ya. Kemudian passwordnya LFD 2022 tanda seru. Saya kirim di kolom chat. Silakan bisa sambil dicoba membuka browser, zoom-nya diminimize dulu. Bisa menggunakan Firefox, Chrome, ya, Safari yang menggunakan Mac. Silakan sambil dicoba. Nanti kalau ada kendala bisa langsung open mic ya. Apabila gagal login nanti silakan open mic. Nanti saya pandu dari sini. Sudah berhasil login rekan-rekan semua? Siap, sudah. Sudah ya. Apabila ada permintaan pergantian password, nanti silakan diikuti saja. Nanti diganti dengan password masing-masing. Tapi kalau tidak ada permintaan untuk pergantian password, silakan dilanjut. Macet weh. Nah, printer yang satu nih weh. Sepeda terbang. Sepeda terbang. Sepeda terbang. Tidak ada. Mohon maaf Pak, saya mencoba login dengan password yang dituliskan, cuma di sini tulisannya Galat, silahkan login ulang kayak gitu. Saya sudah ulangi 2 kali masih tetap belum bisa. Belum bisa. Dengan username siapa ya? Hasna Fikria dari Jateng. Iya. Ya, coba dulu. Untuk NIP-nya sudah benar ya Mbak Hasna ya? 1993-09-22-2019-022-018. Iya, betul Pak. Ada pertanyaan di kolom chat Mas Galih. Izin, maaf boleh diulang login di mana? Ya loginnya nanti di sepedaterbang.id. Nanti silakan diakses di browser. Passwordnya ada di kolom chat ya tadi ya. Username-nya menggunakan NIP, passwordnya menggunakan LFD 2022 dengan tanda seru. Untuk Mbak Hasna silakan dicoba login kembali Mbak. Sudah saya reset. Sudah bisa Mas, terima kasih. Sudah bisa ya? Ya, terima kasih. Jadi nanti kalau ada permintaan pergantian password, nanti silakan diisi dengan minimal 8 karakter, di mana nanti ada 1 digit angka, minimal ya 1 digit angka, ada 1 lowercase, huruf kecilnya 1 minimal, uppercase-nya 1, kemudian non alfanumerik atau simbolnya 1, misalnya tanda seru, add atau hashtag itu juga boleh. Nanti silakan kalau mau diganti. Kalau tidak ada permintaan untuk pergantian password, nanti silakan dilewati saja. Jadi misalnya ada 8 digit tadi ya, misalnya hashtag Jateng, J-nya besar gitu ya, Jateng 2022, ini juga bisa. Ya. Atau misalnya add terus
BKKBN 2022 itu juga boleh. Nah, jadi ada satu simbol, minimal ada satu simbol, ada satu huruf besar, satu huruf kecil, angka. Jadi minimal 8 karakter dengan kombinasi seperti itu. Sudah semua, teman-teman? Ada kendala sebentar Mas ya. Lagi dicoba. Mohon izin, mungkin bisa diketikkan ulang di chatnya. Mungkin saya salah dalam pengetikan untuk websitenya. Iya Mas, boleh nggak Mas? Iya. Oke. Ini ya, saya tampilkan di slide. Atau diketik di chat aja mungkin, Pak. Ya, sambil saya ketik, nggak apa-apa. Oh, okay. Terima kasih. Nah, itu sudah ada yang ngirim, Mbak Regina. Di kolom chat bisa Mas. Jadi, oh ya. Izin Mas Gali, Ya, untuk pergantian passwordnya ini ada ketentuan atau bebas? iya ada ketentuan. Tadi yang saya sebutkan minimal 8 karakter. 8 karakter, ada satu Ya. angka, kemudian satu huruf besar, huruf kecil, kemudian satu non alfanumerik atau simbol. Baik. Selebihnya nggak ada seperti yang tadi kan itu ada contoh Jateng 2022 itu tidak harus seperti itu. Ya, itu baik. Kombinasinya seperti itu contohnya. Itu. Baik, terima kasih. Oke. Ini sambil saya cek ya, yang sudah login ada Anissa Fitriani, Inika Rohmita, Ahmad Rabiuddin, Maharani, Safran, Firsa, Niputu Niti Gotami, Lili, kemudian Regina, Harisatul, Sekar Asih, Alexander, Bawani, Yose Devi Hidayat, Mayang Sari, Citrisa Asmiati, Dwi Gusti Agung, Media Rizky Novita, Sofi Suda Martuti, Porni, Christian Setio Widarto, Febrianti, Dias, Ahmad Sen. Bisa kita lanjutkan? Saya masih ada kendala di ganti passwordnya, Mas. Dengan Mbak Otsa ya? Yang masih ada kendala terkait login, kalau butuh diresetkan password, nanti bisa nulis di kolom chat ya. Nanti biar segera saya resetkan.
Nah ini apabila sudah berhasil login nanti tampilannya seperti ini. Ada menu bar di sebelah kiri ya. Ada dashboard, set home, kalender, private files. Nah apabila ada kendala bahasa nanti silakan bisa diganti di sebelah kanan atas. Englishnya bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Yang belum bisa DIY Mahanti Sari Astuti. Saya udah login Mas, tapi masih belum ganti passwordnya. Apa tanda seru terus? Tadi apa aja sih Mas? Aduh gimana ini? Ini Mbak Rosita dari Bengkulu pakai 2 device ya Mbak? Mungkin Iya, yang Mbak. satu bisa di mute Mbak suaranya atau dikecilkan untuk volumenya. Udah di mute Mbak. Nah, Pas apa mau ganti passwordnya masih tanda seru. Udah berubah berapa kali? Oke, bisa di-share-in aja. Nanti biar saya pandu dari sini. Silakan di-share-in. Siap, apa gimana Pak? Di-share-in aja. Jadi nanti kita bantu dari sini. Oh ya siap. Masih share screen. Udah itu dia. Google tuh Mas. Ini kenapa? Ini Mas. Ini yang muncul layar putih ini, Mbak Rosita. Oh, layar putih ya di sana ya? Di sini enggak layar putih. Mana sih ini? Gimana bingung? Aku jadi panik. Gini aja, tak settingkan password dari sini. Nanti untuk pergantian passwordnya kita bantu. Ya. Ya siapa? Nanti passwordnya saya gantikan, saya kirim lewat kolom chat by person ya. Iya Pak, siapa? Izin Mas Galih. Ya silakan. Punya saya juga belum bisa masuk ini. Belum bisa. Sampai mana tadi? Masih di passwordnya masih belum bisa. Oke, coba tak ganti ya. Mungkin karena nggak bisa dilihat passwordnya. Jadi nggak tahu benar apa enggak yang dimasukkan. Berarti belum bisa masuk sama sekali ini? Masih belum bisa. Oke, bentar Mbak Rosita dulu. Untuk Mbak Rosita sudah saya kirim lewat kolom chat.
Makasih, Pak. Oke, terus tadi yang DIY sudah belum? Mbak Mahanti? Mbak Ya. Mahanti sudah? Sudah, Mbak. Sudah. Sudah, oke. Mau dicek. Berarti tinggal Mas Alfani ya? Untuk Mas Alfani sudah saya gantikan passwordnya. Silakan dilihat di kolom chat. Izin Mas Gale, saya juga tidak bisa mengganti password. Tidak bisa ganti password? Ya, Jadi, dari tadi ya. Terima kasih. tapi sudah berhasil login ya? Iya Mas, gimana? Sudah berhasil login tapi belum bisa ganti password. Ya, sudah bisa login tapi nggak bisa ganti password. Oke. Ini mungkin ya untuk yang masih bingung, itu sudah ada di kolom chat dari Mbak Regina Kalbar ya. Passwordnya minimal 8 huruf, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angka dan simbol. Ini tadi yang ada kendala Mbak Poni, coba saya gantikan dari sini. Silakan login menggunakan password yang baru ya, Mbak Poni ya. Sudah saya kirim di kolom chat. Baik Mas, terima kasih. Ada lagi yang masih kesulitan? Clear ya? Mas Gali masih tetap ada tanda serunya, belum bisa. Ada tanda serunya? Iya. Sudah login menggunakan password yang baru? Iya, pakai yang ini, yang Jatim apa? Jatim 2022 itu ya. Di komputer saya sudah bisa loh Mbak. Dicek kembali ya, passwordnya lengkap belum? Iya, sebentar ya Mas ya. Yang lain clear? Siap Mas, sudah. Oke. Siap sudah Mas.
Baik, saya lanjutkan ya. Mbak Korni aman? Sudah bisa login? Belum Mas, masih saya coba lagi. Sebentar ya. Oh iya, sambil dicoba ya, sambil saya lanjutkan supaya waktunya tidak habis. Oke, sambil saya setting lagi. Nah, rekan-rekan kalau sudah login, ya otomatis muncul halaman seperti ini. Ya, ini adalah halaman dashboard. Ya, halaman dashboard itu isinya nanti terkait dengan course yang sudah diikuti. Nah, kemudian untuk panduan penggunaan aplikasi dalam bentuk PDF dan video ada di set home. Nanti silakan diakses di set home-nya. Nah, sampai di sini kita lanjut untuk bergabung dengan kelas, ya, dengan course atau kelas yang akan kita ikuti. Nah, silakan diarahkan ke set home. Di situ di set home ada gambar slideshow ya, di atas ada slideshow, kemudian ada link untuk panduan dalam bentuk PDF, kemudian juga ada panduan dalam bentuk video, nanti silakan bisa sambil dipelajari. Kemudian silakan bergabung ke kelas pelatihan fungsional dasar PKB Latbang, ya, yang ada gambarnya dua orang menggunakan baju kaos biru ya, nanti silakan diklik di situ. Jangan sampai nyasar ya, jangan sampai nyasar ke Ambarawa, Pati atau Banyumas, karena pelatihan ini kan berjalan bersamaan, jangan sampai ada yang masuk ke kelas yang lain. Pilih yang Latbang ya, Mas. Pilih yang Latbang. Ya, gambarnya yang berwarna biru. Kunci pendaftaran. Itu apa, Mas? NIP ya? Kemudian sampai di sini ya, nanti akan ada enrollment option ya, silakan dimasukkan kode enrollment-nya LFD 01 ya, ini kode masuk ke kelasnya, kode aksesnya LFD 01. Besar atau huruf kecil, izin Mas? Huruf besar, sesuai di slide ya, sesuai di slide di bagian ini. LFD 01 udah. Kemudian klik enroll nih. Klik tanda selesai itu Mas ya. Ya ini di enroll me ini diklik. Udah. Nah, kalau sudah dimasukkan kodenya, rekan-rekan sudah bisa mengakses halaman ini, halaman course-nya ya. Di situ tampilannya ada gambar, ada ini menu-menu ini, announcement, daftar hadir, quick test, dan lain sebagainya. Mas, maaf, tadi kan setelah kita klik yang daftarkan saya itu, terus ada pilihan tuh, ada tanda selesai, kemudian ada akhir itu apa tuh? Tandai selesai, kemudian ada tulisan akhiri selesai, akhir itu diklik nggak? Sampai sini tadi ya? Iya, setelah sini, terus klik daftarkan saya kan, enroll me itu,
Terus nanti muncul tanda selesai, terus ada jendelanya tuh akhir tour. Ya, itu cuma konfirmasi aja, nggak apa-apa. Oh, jadi nggak usah Nggak usah. Baik, sambil saya cek untuk akun yang sudah bergabung ke kelas. Hand. Ada Febianti, Lili, Regina, Leti, Gilang, Anissa, Safan, Marani, Octavia, Rosita, Fitria, Ayu, Sekar, Dias, Mahanti, Yose Devi, Minka, Sofi, Ahmad Sapiudin, Hasna, Fitria, Alexander. Niputu, Ahmad Alfani, Mayangsari, Harisatul. Ya. Berarti sudah semua ya? Oke, kita lanjut sampai di sini. Halamannya akan tampil halaman course-nya ya. Halaman course-nya di situ dilihat di layar masing-masing saja. Itu ada announcement ya, di bawah gambar ada announcement, daftar hadir, pretest, jadwal, ada pengantar e-learning juga, ada link Zoom meeting hari ini, kemudian detail background yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar hadir. Ya, masuk ke daftar hadir. Mas Christian, ada kendala? Untuk kuncinya, enrollment key-nya LFD 01. Ya, sudah dibantu Mas Yose ya. Ini Mas Christian belum masuk. Mas Christian, ada kendala? Saya coba logout, masuk lagi nggak bisa, Mas? Masuk lagi nggak bisa? Pakai password yang baru yang sudah ya diganti. Sudah. Sudah masuk. Sudah masuk. Terus course-nya di mana ya, Mas ya? Di set home. Set home, terus nanti pilih yang latang ya. Oke. Tadi Pak.
Oke, sudah Mas. Aman ya yang lain ya? Aman. Oke, kita lanjut. Jadi nanti seluruh aktivitas di pelajaran ini nanti akan diupload di situ semua, termasuk materi, kuis, penugasan dan lain sebagainya akan ada di situ. Jadi jangan sampai ada yang belum masuk ke dalam kelasnya. Nah, kemudian kita lanjut ke pengisian daftar hadir. Jadi di bawah gambar itu di halaman course tadi ada announcement, ada daftar hadir, ada pretest dan lain sebagainya. Dipilih yang daftar hadir. Ya. Daftar hadir diklik, ya. Kemudian di situ akan muncul gambar seperti ini. Tanggal seperti ini ada tanggal, kalau di sini digambarkan tanggal 1 ya. Tanggalnya hari ini tanggal 8 Agustus. Peserta hari ini diizinkan absen dari jam 8 sampai jam 11 ya, karena mengingat ini baru pertama kali menggunakan e-learning ya. Nanti diperhatikan masing-masing hari jam absensinya dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Tadi sudah dijelaskan juga oleh koordinator pelatihan Bu Dia bahwa untuk setiap hari nanti peserta presensi mengisi daftar hadir 1 kali. Perhatikan di situ tanggal berapa, kemudian deskripsinya regular class session, diklik pada submit attendance. Ya. Nanti yang menggunakan bahasa Indonesia silakan disesuaikan ya. Di bagian poin ini diklik sub attendance. Jadi nanti ketika diklik, jangan cuma diklik aja, nanti diisi juga ininya, keterangannya. Di situ ada nama rekan-rekan semua, keterangannya diisi, present, late, execute, absent. Ya. Kalau hadir ya hadir, kalau telat ya nanti diklik telat ya. Kalau izin nanti diklik execute. Kalau absen tanpa keterangan ya diklik ini. Ya, nanti silakan dipilih yang present, kemudian save change. Izin Mas Galih. Ya. Ini saya tadi keklik yang absen. Sudah di-save kemarin. Oh. Ya, oke, nanti Pak ganti ya, coba. Terima kasih Mas. Ada lagi yang mengalami kasus serupa? Izin Mas. Mas bisa diulang nggak izin? Saya bisa masuk lewat HP, tapi lewat Chrome kok nggak bisa ya? Nggak bisanya karena apa keterangannya? Situs ini tidak dapat dijangkau. Oh, alamatnya salah berarti. Mes.terbang.id itu Mas. Sepedanya SP ya, tidak pakai. Iya. Sudah benar. Sudah, sepeda terbang.id, situs ini tidak dapat dijangkau. Itu, tapi saya coba ini buka di handphone kalau sekarang. Nanti dicek lagi. Atau klik link yang ada di kolom chat tadi, sepeda terbang.id. Iya. Kita tambah ya, tak cek lagi ya. Mas, maaf. Ya. Boleh diulang nggak tadi penjelasannya? Tadi saya agak ngeblank itunya, jaringannya. Maaf, Mas. Untuk alamatnya sudah di ini ya. Oh, benar-benar kurang S. Absen aja Mas. Bagian absen aja. Bagian absen ya, saya ulang. Di halaman kelas itu tadi ada announcement, ada daftar hadir, ada pretest dan sebagainya di bawah gambar selamat datang tadi ya. Diklik di daftar hadir pelatihan, kemudian diklik pada tanggal absennya, sekarang tanggal 8 ya. Di tanggal 8 tinggal diklik submit attendance. Nah, kalau submit attendance ini sudah diklik, akan diarahkan di halaman ini. Kemudian diisi present, kemudian save change. Dah, simple ya, cuma diklik daftar hadir, submit attendance, present, save change. Kita di Mas ini ya, Mas Alfani ya.
Ini yang belum ngisi, Lili, Nurul, Citra, Rika, Zakia, Rosita, Korni. Ya, cuma itu yang belum. Yang 1 Agustusnya itu nggak muncul. Jadi kliknya di harian ini kan yang days, itu malah nggak bisa diklik. Ini coba diarahkan yang all. Ini yang diklik di sebelah sini. Semua, oke. Ya, situ kan muncul tanggal berapa dimulai sampai terakhir. Mas Alfani datanya malah belum tersimpan, tapi sudah diklik save change belum ya? Sudah, Mas, kayaknya tadi. Belum masuk. Masuk belum, Mas? Oh. Ini statusnya absen, Mas. Oh, oke, tak cek lagi. Ya. Saya masuk nggak, Mas? Oh ya, Mas Alfani tak rubah ke present ya. Oke, Mas, makasih. Oke, terus Mbak Rosita. Mbak Rosita sudah masuk? Ya udah, kasih Mas. Ini yang belum Lili, Nurul, Citra, sama Zakia. Tinggal 4 orang ya belum. Terus belum ada. Oh, berarti Mas. belum. Maaf Mas, izin. Saya udah present remarks-nya self-recorded, itu berarti ke detect nggak Mas di situ? Masuk nggak? Mbak Korni ya? Yang salah ya? Citra. Oh, Citra. Remarks-nya sih udah self-recorded, salah ya? Apa salah saya salah ya? Iya, di sini belum masuk sih datanya sih. Oh, coba saya utak-atik dulu Mas ya. Oke, ya, makasih Mas. Mas Gali, ini status saya masih absen, Mas. Masih absen? Ya, belum tak save. Ya, belum tak save di sini. Kasihan. Ini yang Bu Lili course belum ada, silakan di-share aja. Barangkali bisa saya bantu dari sini, ada kendala di mana. Mas, mohon maaf, ini yang diklik yang mana, Mas? Di-share aja Mbak, layarnya, share screen. Oh gitu, bentar. Share screen. Yang ini. Nah, di bagian bawah itu yang bagian bawah gambar. Oh, bagian bawah gambar ya. Daftar sudah hadir. Ya, sudah. Itu diklik daftar hadirnya. Oh, diklik daftar hadirnya. Oke. Bawah. Nah, itu tanggal 8 diklik submit attendance. Submit ya. Oke. Isi present. Save change. Oke. Nah, udah masuk. Terima kasih Mas Gali. Sama-sama. Mbak Citra, ada kendala? Masih ada kendala? Di-share aja Mbak. Maaf Mas, udah sih Mas setahu saya, cuman kenapa udah ke detect belum Mas? Oh ya, udah masuk. Baru udah masuk. Ya? Oh ya, oke. Makasih Mas.
Nyapa, Dek? Yo, Dek, pakai Dek. Baik, sudah masuk semua. Alhamdulillah. Berarti tidak ada kendala ya. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya, itu diizinkan absen dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi yang Bali silakan menyesuaikan. Ya, jangan lupa tiap hari harus mengisi 1 kali presensi. Ya, tiap hari aktivitasnya itu diklik daftar hadirnya, di submit attendance, present, kemudian save change. Jangan sampai nggak di save ya, nanti datanya tersimpan. Kemudian dipasang alarm kalau perlu ya. Jam 8 alarmnya bunyi absen LMS gitu ya. Absen LMS, jadi sudah ada yang mengingatkan. Yang sudah ada pasangan ya nanti pasangannya suruh mengingatkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini. Coba saya setting lagi. Izin Mas bertanya. Ya. Kalau misalkan sebelum jam 8 kita absen apa sudah bisa atau harus tepat jam 8? Harus di antara jam 8 sampai jam 9. Baik, terima kasih Mas. Sebelum memasuki jam itu belum terbuka link submitnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di sini sudah clear semua. Ya, nanti di grup juga saling mengingatkan ini kalau besok sudah ditunjuk ketua angkatannya ya. Nah, untuk mengakses materi nih, di situ materinya belum semuanya muncul. Oke, untuk mempermudah, coba saya share screen halaman real-nya supaya tidak bingung. Nah, ini tampilan course-nya dari sisi admin seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan semua untuk mengisi atau mendownload materi tadi ya, misalnya di sini. Di sini kan sudah saya upload yang pengantar penggunaan e-learning. Silakan sudah bisa di-download, sudah muncul di layar masing-masing. Ya, nanti ketika diklik tampilannya seperti ini. Nanti silakan bisa diklik pada logo download ya, atau mau di print boleh juga ya. Di save ini tinggal di download, nanti masuk ke komputer masing-masing. Nah, kemudian untuk materi-materi pelatihan dari awal sampai akhir juga sudah tersedia. Sudah tersedia di sini. Ya, ada program bank rencana, ada program stunting, jadi WBK sampai dengan ke hari terakhir pembinaan Japung ya. Cuma ada syaratnya ya. Materi ini akan terbuka apabila pretest sudah dikerjakan. Jadi nanti sebelum rekan-rekan mengisi pretest ya tidak akan bisa terbuka materinya ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau dimunculkan di awal sebelum pretest ya sudah bisa baca duluan ya. Pretest kan tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal peserta pada pelatihan ini. Jadi setelah pretest materinya baru bisa dibuka. Nah, setelah pretest dikerjakan, ini nanti ya, pretest dikerjakan, kemudian nanti diklik mark as done, ya nanti ya setelah sesi ini nanti silakan mengerjakan pretest. Setelah ditandai selesai, nanti baru materi ini terbuka. Jadi nilainya sudah muncul, sudah ditandai selesai ya, mark as done, baru nanti materi ini muncul. Kemudian materi selanjutnya, misalnya ini pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan juga materinya muncul ketika program Bangga Kencana atau materi sebelumnya sudah ditandai selesai. Jadi rekan-rekan semua nanti antara materi satu dan materi yang lain itu setelah mempelajari misalnya program Bangga Kencana sudah di-download, sudah dipelajari ya. Jangan lupa diklik mark as done. Nah, ketika sudah diklik ini, maka materi selanjutnya baru muncul. Begitu seterusnya. Jadi benar-benar beruntun. Jadi dibuka materinya, di-download, mark as done, materi selanjutnya muncul. Ya, materi selanjutnya muncul. Ya. Jadi masing-masing ini berurutan. Kok dia ada laptop, Dek? Oke, materinya muncul berurutan.
Silakan bisa sambil dibuka ya, buka jadwal boleh, buka pengantar penggunaan e-learning boleh. Kemudian untuk pretest nanti kita coba akses ini. Ya, jadi nanti bentuknya PDF setiap materi, kemudian juga nanti setiap fasilitator akan mengupload file presentasinya di LMS juga. Jadi nanti seluruh materi ada di situ. Ya cukup diklik saja di download. Kalau nggak perlu di download, cukup mau disimpan di LMS aja juga boleh. Ya, nanti tergantung keperluan masing-masing. Maaf Mas, mau bertanya Mas. Ya. Kalau yang daftar hadir tadi perlu di mark as done apa enggak? Itu di mark as done dan tidak pengaruh. Yang pengaruh ke materinya aja sih. Oh, oke, matur nuwun Mas. Ya, oke. Kemudian mengupload tugas. Jadi ketika nanti ini tidak bisa didemokan, ya tidak bisa didemokan karena belum ada tugas yang diberikan oleh fasilitator. Jadi nanti setiap materi itu kan ada tugas. Misalnya suruh mengupload file jam sekian sampai jam sekian, nah, nanti diikuti saja. Di bawah materi biasanya ada tugas yang logonya tangan memegang dokumen ya, seperti itu ya. Nah, kemudian diperhatikan juga di situ ada keterangannya, open kapan, kemudian due date-nya kapan. Ya, nanti yang bahasa Indonesia misalkan, misalnya dibuka hari ini tanggal sekian, jam sekian, boleh mengupload. Ya. Terakhir deadline-nya, ya due date-nya jangan tanggal berapa, ya, itu diperhatikan jangan sampai melewati due date-nya atau deadline-nya. Kemudian diklik saja pada ini tugas yang diberikan tadi, diklik, ya. Kemudian ada submission status, nanti diklik add submission. Ya. Kemudian nanti rekan-rekan diminta untuk mengupload file. Ya, diperhatikan juga di situ file yang diminta diupload bentuknya apa. Misalnya PDF, ya nanti silakan bentuk formatnya disesuaikan PDF. Atau misalnya PowerPoint yang diupload bentuknya, nanti silakan di-save sebagai PowerPoint. Dan nanti ini tergantung dari masing-masing fasilitator memberikan tugasnya apa, bentuk format filenya apa, kemudian waktu yang perlu diperhatikan, bisa mengupload tugas dari jam berapa, hari apa, sampai jam berapa, datanya jam berapa, jangan sampai terlewat. Jadi nanti silakan ditanyakan dengan detail ke fasilitator hal-hal terkait dengan penguploadan tugas tadi ya, waktu dan juga bentuk format filenya. Kemudian file maksimum size-nya 5 MB, jadi nanti diusahakan menyesuaikan ya, jangan sampai melebihi dari 5 MB. Apabila diperlukan melebihi 5 MB, nanti file-file tersebut silakan diupload di Google Drive, ya. Nanti disepakati dengan fasilitator. Nanti yang dikirim di sini adalah linknya saja. Jadi cukup simple, tadi diklik pada kolom tugas, add submission, kemudian dipilih di sini, bisa di drag and drop atau bisa dicari lokasi filenya, kemudian save change. Ya, jangan lupa save change ya. Kalau tidak di save change, tidak terupload filenya. Next, kita masuk ke pengerjaan kuis. Nah, pengerjaan kuis itu tampilannya seperti ini. Misalnya di situ ada pretest ya. Setelah sesi ini ada pretest. Diperhatikan dibuka jam berapa, hari apa, ya. Ditutup kapan. Ya, jangan sampai melewati tanggal yang sudah diberikan. Kemudian diperhatikan juga di situ ada batasan waktunya, batasan waktu pengerjaan atau time limitnya berapa menit. Ya. Misalnya 20 menit, ya dalam 20 menit otomatis harus selesai menjawab seluruh soal yang ada di pretest tersebut. Kemudian ada berapa kali percobaan yang diizinkan. Ya. Untuk pretest 1 kali ya, jadi nanti diusahakan mengerjakan ya dengan cepat karena di pretest nanti soalnya 100 soal, waktunya 100 menit. Kemudian setelah diperhatikan ininya, kemudian dicoba ya, attempt quiz now. Ya, coba kuisnya sekarang. Nah, di situ juga ada peringatan yang harus diperhatikan, ada time limitnya. Ya. Misalnya diberikan 20 menit, ya di situ muncul your attempt will have a time limit of 20 minutes. Nah, ketika ini ya, when you start, timer will begin to count down. Jadi setelah diklik start time ini, waktunya langsung dihitung. Ya, jadi jangan sampai setelah diklik start time masih ada yang
ingat-ingat ada yang masih ada yang baca materi, masih ada yang ngopi ya. Ya, karena ketika diklik start time ini waktunya sudah langsung berjalan. Nah, kemudian misalnya sudah melewati 20 menit, waktunya sudah habis, pengerjaan soalnya belum selesai. Nah, otomatis sistem mengunci jawaban teman-teman. Jadi jawabannya nggak hilang, tapi terkunci otomatis, misalnya sampai nomor 15, ya, jawabannya cuma tersimpan sampai nomor 15 saja. Jadi benar-benar diperhatikan waktunya. Kemudian setelah di start attempt akan muncul tampilan soal seperti ini. Jadi ada soal nomor berapa, sudah dijawab belum, nilainya berapa, ini juga ada. Ya, soalnya seperti apa, jawabannya apa. Ya, nanti dipilih kira-kira jawaban mana yang benar. Kalau mau dihapus, sudah terlanjur kepilih, mau dihapus, tinggal diklik clear my choice. Ya, diklik, kemudian di next terus ya, di next terus. Kemudian sebelah kanan ada juga quiz navigation. Nah, quiz navigation ini fungsinya untuk memberikan tanda kepada rekan-rekan, misalnya ada 100 soal. Nah, di situ muncul nih, di sini misalnya nomor 5 belum terjawab. Ya, tampilannya seperti ini, kosong ya. Yang sudah terjawab ada abu-abunya seperti ini. Ya, seperti CAT CPNS kemarin lah, ada petunjuk seperti itu ya. Terus nomor soal nomor berapa yang belum dijawab. Nah, itu ada di situ. Dan itu bisa diklik. Jadi untuk mempercepat soal yang belum dijawab, tinggal diklik aja pada soal yang belum dijawab, diklik soalnya muncul, dipilih jawabannya, next ya. Nah, kemudian waktu berada di bagian kanan atas, di sini ada time lapse-nya tinggal berapa menit. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian di sini sebenarnya ada tombol next ya. Tapi karena ini soal terakhir, ada tulisan finish attempt. Jadi dibaca soalnya, pilih jawabannya, klik next. Ada soalnya, jawaban next. Seperti itu. Sampai halaman terakhir muncul finish attempt. Nah, ketika di finish attempt, jawabannya belum tersimpan. Ini yang perlu diperhatikan bersama. Ketika diklik finish attempt, jawabannya belum tersimpan di sistem. Belum terkirim ke fasilitator. Nah, setelah diklik ini, akan muncul di bagian bawah seperti ini. This attempt must be submit tanggal berapa, jam berapa. Diklik submit all and finish. Ya, jadi ketika di finish attempt, langkah terakhir adalah submit all and finish. Ya, ketika sudah diklik ini, jawaban sudah terkirim di fasilitator dan juga nilainya sudah terinput di sistem. Ya, diperhatikan karena memang banyak sekali ya pelatihan-pelatihan di Pusiklat juga banyak yang saya sudah mengerjakan kuis tapi nilainya masih kosong ya karena tadi sudah di finish attempt tapi nilainya belum jawabannya belum di submit all and finish. Nah, itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk pretest izin ya. Untuk pretest itu dikerjakannya setiap pagi jam berapa ya? Akan nunggu disuruh dulu. Pretest itu setelah ini bisa dikerjakan dimulai jam 3 sampai jam 5 itu. Semua materi? 3 sampai jam 5 sore nanti. Ya, jadi setelah hari ini nanti jam 3 dan sampai jam 5 sudah bisa mengerjakan pretest ya. Tapi jangan banget ya karena soalnya 100 soal. Oh, 100. Ya. Makasih ya, Mas. Kemudian juga untuk tugas dan misalnya ada fasilitator yang menginginkan ada kuis di tiap pertemuan ya nanti jam dan waktunya, tanggal dan waktunya mengikuti dari ketentuan yang diberikan oleh fasilitator masing-masing materi. Untuk kuis tadi nanti menunya yang bagian mana, Mas ya? Untuk kuis nanti tampilannya seperti ini. Jadi misalnya di pretest ya. Nanti diklik aja pretestnya. Ya, nanti baru di situ tampil. Nanti muncul ya. Jadi di tiap-tiap ini ada materi juga ada. Misalnya ada kuis juga. Misalnya ada di program berencana ya materi pertama. Kemudian ada tugas pertemuan. Nah satunya di bawahnya biasanya ada tuh bentuknya kuis atau bentuknya lab set tergantung dari fasilitator masing-masing. Jadi nanti ada tambahan di bawah materi. Ada tambahan di bawah ya, tergantung dari desain pembelajaran yang diinginkan oleh fasilitator. Terima kasih, Mas. Oke, lanjut ya. Ini yang poin pentingnya cuma itu tadi ya. Finish attempt, submit all and finish. Ya. Nah, selanjutnya akses live meeting. Akses live meeting ini
di luar Zoom ya. Jadi di luar Zoom apabila rekan-rekan butuh sesi diskusi online, tapi Zoom meeting di kami sedang dipakai untuk kegiatan lain, bisa menggunakan akses live meeting ini. Nah, caranya nanti akan disediakan fitur Breakthrough button ini ya. Nanti akan saya sediakan, ini belum tak include-kan, belum tak masukkan. Nanti di klik aja di sini, kemudian join session. Ya, ketika di join session ini, nanti akan ada konfirmasi untuk menggunakan mikrofon di browser masing-masing. Ini tidak membutuhkan aplikasi lain, seperti Zoom Meeting kan butuh aplikasi Zoom, aplikasi tambahan. Nah, ketika live meeting yang menggunakan fitur Breakthrough button ini cuma menggunakan browser saja. Nah, nanti akan ada konfirmasi menggunakan audionya bagaimana. Menggunakan mikrofon, yang mikrofonnya diaktifkan, kemudian di sisi atas akan muncul konfirmasi seperti ini. Ya, Blendset Network want to use your microphone, nanti di-allow saja. Nah, kemudian setelah muncul ini, akan muncul ini juga konfirmasi apakah sudah ada suara yang terdengar dari headset atau perangkat masing-masing. Nah, ini kalau membutuhkan ini untuk sesi diskusi, silakan bisa japri ke saya ya. Nanti saya buatkan untuk room live meetingnya di luar Zoom meeting. Nah, kemudian lanjut untuk menyalakan kamera. Untuk menyalakan kamera nanti silakan diaktifkan pada logo kamera. Di situ di bagian atas ini nanti muncul konfirmasi seperti ini. Blendset Network want to use your camera, nanti di-allow saja. Nah, sampai di situ di-allow, nanti muncul konfirmasi. Memilih kameranya yang mau digunakan yang mana, apabila lebih dari satu. Kemudian kualitas gambarnya mau rendah atau tinggi, ya nanti menyesuaikan kondisi jaringannya. Kemudian latar belakangnya juga bisa diganti seperti Zoom meeting. Nah, setelah itu klik mulai berbagi. Ya, ini fitur tambahan. Jadi apabila ada sesi diskusi tersendiri atau mungkin sesi diskusi yang diminta oleh fasilitator, bisa menggunakan alternatif ini selain Zoom meeting. Ya, untuk share screen, raise hand, dan fitur-fitur yang ada di Zoom meeting juga bisa digunakan di sini, termasuk fitur chatting dan lain sebagainya. Baik, itu saja dari saya. Silakan rekan-rekan sambil dicoba ininya ya, aplikasinya, sepeda terbangnya, difamiliarkan terlebih dahulu menu-menunya, apa saja, diakses halaman tiap halaman, dilihat yang sudah bisa diakses, silakan dilihat. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Apabila ada kendala juga bisa di-share, nanti kita bantu dari sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Jabar sudah aman, tinggal nunggu akses pretest. Oke, informasi dari Ibu Diah tadi, pretest dibuka jam 2, ya, jam 2 waktu Indonesia Barat sampai jam 5, terakhir akan ditutup jam 5. Jadi sebelum jam 5 sore silakan dikerjakan. Waktunya 100 menit, soalnya 100. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Tidak ada ya? Baik, terima kasih rekan-rekan. Nanti apabila ada kendala ya, tadi silakan bisa di-kontak ke nomor saya terkait dengan penggunaan LMS. Nanti saya bantu dari sini. Selebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian pengantar ini ada beberapa kendala sedikit ya. Nanti rekan-rekan silakan dicoba terus ya supaya familiar.
dan juga kita berharap pelatihan ini berjalan dengan maksimal tanpa kendala apapun. Terima kasih, saya izin undur diri, saya kembalikan moderator Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Baik, terima kasih Mas Erli.